Santet Sudino. Keesokan harinya, mobil Sugik datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugik si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugik sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa. Seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbak Rasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbak Rasa tampak berbicara serius dengan Mbak Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun, siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang, katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya mau mundur. Mbak Kerasa memandang Sri. Cukup lama, ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini sebelum Mbah Kerasa tersenyum. Boleh? Tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Masih yakin mau mundur? Tanya Mbah Kerasa. Matanya mengintimidasi. Tidak Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Kerasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang si Mbah katakan, cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang di balik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun, entah bagaimana, sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan, Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Kerasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri. Lalu, ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu, Mbah Kerasa mengatakannya, "Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi," ucap Mbah Kerasa tenang. "Sok tahu," kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya. Boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? "Saya ceritakan semuanya. Dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas, kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat atau nyawa kalian-kalian tidak akan selamat sama seperti Dela." Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet 1000 hari, itu namanya.
santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi, asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Della akan menjadi korban santet model seperti ini, dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam, salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Della sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam dan ada berapa, saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Della. Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya, keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Della. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana, karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Sengarturi. Della belum bisa mati. Secara otomatis, santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Sengarturi itu? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Della tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri. Tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya, Sengarturi, yang ada di tubuh Della saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbak Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu. Sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari dua anak, satu-satunya yang Sri tuakan. Meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Della atau mungkin Sengarturi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesai kan penjelasannya, Nak? Kalau sudah, ibu mau pamit. Nanti biar Sugik yang mengantar kamu ke tempat di mana Della berada. Mbah Kerasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain.